Suatu hari, Bucin meminta seluruh karyawannya membuat proposal kegiatan hari ulang tahun perusahaan. Tapi sayang, mereka semua bingung. Pernahkah kalian membuat proposal? Nah, biasanya proposal digunakan sebagai pengajuan, permohonan, atau penawaran. Dengan adanya proposal, kegiatan yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, sebab kita akan mendapat beberapa keuntungan, misalnya mendapat izin pelaksanaan kegiatan dan mendapat bantuan dana. Audio Jungle. Audio Jungle. Contoh tersebut merupakan contoh teks proposal. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat dikatakan bahwa teks proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan ataupun penelitian. Secara individu, cermatilah kembali contoh proposal sebelumnya. Kemudian, jelaskan informasi-informasi yang kalian anggap penting pada setiap bagiannya. Nah, berdasarkan informasi-informasi itu, rumuskan maksud atau tujuan dari adanya bagian-bagian tersebut. Kalian bisa buat tugas ini dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Setelah kalian menemukan informasi yang dibaca untuk dikembangkan menjadi proposal, struktur penulisan proposal dapat bermacam-macam. Hal ini bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan. Nah, secara umum ada bagian-bagian yang sebaiknya ada di dalam proposal. Yang pertama ada latar belakang. Dalam bagian ini dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Yang kedua, ada masalah dan tujuan. Secara rinci dan spesifik, kita perlu menyebutkan masalah dan tujuan-tujuan kegiatan. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan. Kegiatan yang diusulkan harus dijelaskan batas-batasnya. Yang keempat, kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam hal ini dikemukakan telaah terhadap teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Yang kelima, metode. Pada bagian ini dikemukakan metode kegiatan yang dilaksanakan termasuk teknik-teknik pengumpulan data. Selanjutnya yang keenam, pelaksana kegiatan. Salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal. Yang ketujuh, fasilitas. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan diperlukan pula fasilitas-fasilitas tertentu. Yang kedelapan, ada keuntungan dan kerugian.
Yang kesembilan, lama waktu. Dalam proposal harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang ke-10 atau yang terakhir ada pembiayaan. Sistematika tersebut dalam beberapa hal memiliki perbedaan apabila proposal yang ditujukan untuk suatu penelitian. Nah, sistematika penulisan proposal penelitian adalah yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada landasan teori, yang keenam ada metode penelitian, dan yang ketujuh ada kerangka penulisan laporan. Sistematika proposal bersifat fleksibel, bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, serta lembaga yang hendak dituju. Biasanya, setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usul.